Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Wahyudi, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah bilangan dan operasi pada bilangan, serta teman-teman penonton yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Agustina Triwidiani dengan NIM K7122012 dari kelas 1B. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus 6 Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah bilangan dan operasi pada bilangan, yakni penalaran induktif, dengan subbab pengertian penalaran induktif dan contoh-contoh penalaran induktif. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas terstruktur 2 mata kuliah bilangan dan operasi pada bilangan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi mengenai pengertian penalaran induktif dan contoh-contoh penalaran induktif. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajaran dari video saya kali ini, yaitu diharapkan khalayak umum atau audiens mampu memahami materi penalaran induktif, terutama pada subbab pengertian dan contoh penalaran induktif, meliputi pengertian penalaran induktif dan pengertiannya menurut para ahli. Yang kedua, prinsip penalaran induktif dan contoh penalaran induktif dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu contoh penyelesaian soal-soal penalaran induktif matematika. Apa sih yang kalian ketahui tentang penalaran induktif? Pengertian penalaran sendiri adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Sedangkan induktif adalah hal yang dari khusus ke umum. Adapun beberapa pengertian penalaran induktif menurut para ahli. Menurut Sumarmo 2012, penalaran induktif adalah menarik kesimpulan secara umum atau khusus berdasarkan data yang telah diamati, di mana ukuran kebenarannya bisa bersifat benar atau salah. Selanjutnya, Surajio 2006 juga menyatakan bahwa penalaran induktif merupakan suatu bentuk penalaran yang menyimpulkan suatu proposisi khusus. Menurut Hudoyo 2001, menyatakan bahwa pendekatan induktif berproses dari hal-hal yang bersifat konkret ke yang bersifat abstrak, dari contoh khusus ke rumus umum. Selanjutnya, menurut Surya Sumantri 2001, penalaran induktif merupakan cara berpikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Cara induktif ini disebut juga sebagai dogmatif, artinya bersifat mempercayai begitu saja tanpa diteliti secara rasional. Berpikir induktif ialah suatu proses dalam berpikir yang berlangsung dari khusus menuju ke yang umum. Orang mencari ciri-ciri atau sifat-sifat itu terdapat pada semua jenis fenomena. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penalaran induktif adalah suatu kegiatan, suatu proses, atau suatu aktivitas berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atau membuat pernyataan baru yang bersifat umum atau general, berdasarkan pada beberapa pernyataan khusus yang diketahui benar. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita berkaitan erat dengan penalaran induktif loh. Contohnya, kalau kita melihat di langit ada mendung hitam, biasanya kita akan membuat kesimpulan bahwa sebentar lagi akan terjadi hujan lebat.
Nah, kesimpulan yang diambil di atas merupakan suatu dugaan. Dugaan tersebut diambil berdasarkan pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, yaitu jika langit ada mendung hitam, maka akan turun hujan dengan lebat. Nah, kalau dalam matematika, bagaimana ya bentuk soalnya? Berikut ini contoh penyelesaian soal penalaran induktif dalam matematika. Contoh soal yang pertama yaitu terdapat bilangan 2, 5, 8, 11, 14, Tentukan 3 suku bilangan selanjutnya. Untuk menganalisa soal tersebut, diperlukan suatu identifikasi terhadap pola yang tersedia. Dan dari soal tersebut diketahui bahwa setiap bilangannya memiliki selisih 3. Antara 2 ke 5 itu bertambah 3, 5 ke 8 bertambah 3 juga, 8 ke 11 juga bertambah 3, begitu pula 11 ke 14 juga bertambah 3. Setelah mengetahui polanya, maka dapat kita tentukan dugaan bilangan-bilangan selanjutnya. Lalu generalisasi dapat disusun. Jadi 3 suku bilangan selanjutnya setelah 14 berapa? 14 bertambah 3 jadi 17. Nah, setelah 17 bertambah 3 lagi, berarti 20 ya. Nah, setelah 20 bertambah 3 lagi, berarti 23. Maka dapat disimpulkan 3 suku selanjutnya adalah 17, 20, dan 23. Soal berikutnya yaitu tentukan 2 suku berikutnya dari A, B, D, G, K, Pertama-tama kita membuat abjad dari A sampai Z. Dan diketahui bahwa dari A ke B itu loncat 1 atau bertambah 1. Nah, dari B ke D itu bertambah 2. Dari D ke G itu bertambah 3. Dan dari G ke K itu bertambah 4. Nah, maka kita ketahui polanya bahwa setiap loncatan itu bertambah 1 dari loncatan yang sebelumnya. Maka, berapa 2 suku berikutnya setelah K? Sebelum K itu bertambah 4 kan? Jadi setelah K itu 4 tambah 1 berarti loncat 5. Berarti L, M, N, O, P. Berarti suku selanjutnya setelah K yaitu P. Nah, setelah P itu bertambah 1 lagi dari loncatan sebelumnya. Nah, loncatan sebelumnya itu 5. Berarti 5 tambah 1, 6. Berarti P loncat 6. Q, R, S, T, U, V. Berarti suku setelah P yaitu V. Jadi dapat disimpulkan bahwa 2 suku berikutnya adalah huruf P dan V. Karena pola tersebut bertambah 1 secara teratur. Contoh soal yang ketiga yaitu berapakah hasil dari 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah titik-titik sampai dengan ditambah 19. Nah, dapat kita lihat bilangan tersebut merupakan bilangan ganjil semua ya. Selanjutnya, kita mencari pola penyelesaiannya. Dapat kita ketahui, 1 ditambah 3 hasilnya 4. Nah, 4 dalam bentuk pangkatnya, yaitu 2 pangkat 2. Selanjutnya, 1 ditambah 3 ditambah 5, hasilnya yaitu 9. 9 dalam bentuk pangkat, yaitu 3 pangkat 2. Selanjutnya, 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 hasilnya 16. 16 dalam bentuk pangkat yaitu 4 pangkat 2. Selanjutnya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 hasilnya yaitu 25.
Nah, pangkat dari 25 yaitu 5 pangkat 2. Dari pola di atas dapat kita ketahui bahwa polanya adalah jumlah dari bentuk bilangan yang ada, kemudian dipangkatkan 2. Jadi bilangan ganjil dari 1 sampai 19 itu kan ada 10 bilangan, dan kemudian itu dipangkatkan 2. Maka dapat kita simpulkan bahwa hasil penjumlahan bilangan ganjil 1 sampai 19 adalah 10 pangkat 2. Berarti 10 dikali 10. Hasilnya yaitu 100. Selanjutnya kita menuju ke soal cerita. Pada suatu acara terdapat 50 orang yang hadir. Semua orang yang hadir pada acara tersebut saling bersalaman satu dengan yang lainnya tepat 1 kali. Berapa banyak kejadian bersalaman yang terjadi pada acara tersebut? Nah, dapat kita ketahui apabila hanya ada 1 orang, maka tidak akan terjadi salaman ya. Jika 2 orang, maka akan menghasilkan 1 salaman. Nah, jika ada 3 orang, itu akan menghasilkan 3 salaman. Sedangkan jika ada 4 orang, maka akan menghasilkan 6 salaman. Dapat kita lihat dalam tabel ini. Cara ini untuk memudahkan kita dalam mencari pola penyelesaiannya mengenai jumlah orang dan jumlah salamannya serta operasi hitungnya untuk menemukan hasil selanjutnya. Pada tabel pertama berisi jumlah orang atau N, tabel kedua berisi salaman yang terjadi, dan tabel ketiga berisi pola operasi hitungnya. Nah, diketahui jumlah orangnya 1, maka salaman yang terjadi yaitu 0. Coba kita lihat jika pola operasi hitungnya seperti ini. 1 dikali 0 kali setengah, hasilnya 0. Selanjutnya, jika jumlah orangnya 2, salaman yang terjadi 1. Nah, kita buktikan dalam pola operasi hitungnya. 2 dikali 1 dikali setengah, hasilnya 1 juga. Nah, jika jumlah orangnya 3, salaman yang terjadi kan 3. Kita buktikan pola operasi hitungnya jika 3 dikali 2 kali setengah, hasilnya juga 3. Maka dapat kita simpulkan bahwa operasi hitungnya adalah N atau jumlah orang itu, N dikali kurung N kurangi 1 dikali setengah. Jadi banyaknya salaman yang terjadi jika 50 orang yang hadir adalah 50 dikali 50 kurangi 1 dikali setengah. Jadi 50 dikali 49 dikali setengah, hasilnya yaitu 1225 kali salaman. Nah, dari penjelasan materi mengenai penalaran induktif tadi, maka dapat disimpulkan bahwa penalaran induktif adalah suatu kegiatan, suatu proses atau suatu aktivitas berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atau membuat pernyataan baru yang bersifat umum atau general berdasarkan pada beberapa pernyataan khusus yang diketahui benar. Penalaran induktif juga erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Penalaran induktif pada prinsipnya menyelesaikan masalah matematika tanpa memakai rumus, melainkan dimulai dengan memperhatikan soal. Nah, dari soal tersebut diproses sehingga terbentuk pola dasar yang akan dicari, sehingga dapat menarik kesimpulannya. Nilai keberadaan dalam penalaran induktif dapat bernilai benar atau salah. Contoh bentuk soal matematika dalam penyelesaian menggunakan penalaran induktif antara lain ada bentuk soal angka, soal huruf, soal gambar, dan soal cerita. Kita dapat menarik kesimpulan jika sudah ada contoh-contoh sebelumnya atau sudah menemukan pola yang teratur. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian penalaran induktif
dan contoh-contoh penalaran induktif. Apabila ada kekurangan dan kekeliruan, saya memohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.